pemanfaatan matriks diagonal. Ya, oke. Misalkan ini persamaan diferensialnya Y aksen sama dengan A dikalikan Y. Ya, langkah-langkahnya. Pertama, cari matriks P yang mendiagonalisasi matriks A. Ya, kemudian buat substitusi Y sama dengan P dikalikan matriks U. P ini didapat dari ini, ya. Kemudian U ini matriks baru, bentukan baru. Dan Y aksen sama dengan P dikalikan U aksen. Untuk mendapatkan sistem diagonal yang baru, U aksen sama dengan D dikalikan U. Perhatikan, D dikalikan U, di mana D ini sebenarnya adalah matriks diagonal dari matriks A. Ya, rumusnya ini masih ingat? Ya, matriks diagonal dari matriks A, D sama dengan P inverse dikalikan matriks A dikalikan matriks P. Oke. Oke, lalu kita memecahkan U aksen sama dengan D dikalikan U, matriks D dikalikan matriks U. Kemudian kita menentukan matriks Y yang bukan matriks Y ya. Y ini adalah solusi yang kita cari di persamaan Y sama dengan PU. Nah, mari kita lihat contohnya saja langsung. Ya, oke, misalkan saya mempunyai persamaan diferensial seperti ini. Sistem persamaan diferensial ada dua persamaan. Persamaan yang pertama, Y1 aksen sama dengan Y1 ditambah Y2. Persamaan yang kedua, Y2 aksen sama dengan 4 Y1 dikurangi Y2. Nah, carilah pemecahan sistem yang memenuhi kondisi awal. Nah, ini untuk Y1 aksen, Y2 aksen, kemudian dikalikan matriks koefisiennya, ini 1, kemudian ini 4, ini min 1, ini matriks A, yang dikalikan dengan vektor Y1, Y2. Nah, Y1, Y2 ini yang kita cari. Ya, ini jadi matriks A. Ya, ini matriks Y. Oke, dan ini matriks Y aksen. Nah, sesuai langkah-langkah tadi, kita cari matriks P yang mendiagonalisasi matriks A. Oke, ini matriks A-nya. Kita cari P. Pertama, kita mencari nilai eigen. Ya, nilai eigen dicari dengan mencari determinan ini. Ya, matriks identitas dikalikan dengan lambda, kemudian dikurangi dengan matriks A. Kita dapatkan ini. Ya, determinan. Lambda min 1, min 1, min 4, ini lambda plus 2. Ya, determinan, ini matriksnya hanya berkurang 2 kali 2, ya gampang saja ya. Jadi yang diagonal ke kanan ini kita kalikan, dikurangi hasil kali diagonal ke kiri. Jadi lambda min 1 dikalikan lambda plus 2, ini perkalian ini, dikurangi perkalian yang ini, min 1 dikalikan min 4. Nah, didapatkan, ini langsung saya hitung, didapatkan lambda kuadrat ditambah lambda min 6. Dan ini saya faktorkan menjadi lambda plus 2 dikalikan lambda min 2. Nah, ini kurungnya terlalu banyak ya, menuliskannya. Ya. Sama dengan 0. Oke, ini adalah persamaan karakteristik dari matriks A. Dan nilai eigen itu merupakan akar dari persamaan karakteristik ini. Berarti apa? Ada dua nilai eigennya. Min 3 dan 2. Min 3 dan 2. Nah, mari kita lihat vektor eigen ya, yang merupakan vektor basis ya. Oke. Vektor eigen dari matriks koefisien tadi, matriks A. Kita cari dengan persamaan ini, kita membentuk persamaan linear homogen ya. Ini matriks yang hasil dari ini, lambda kalikan I dikurangi A ya,
kemudian dikalikan dengan vektor kolom X, karena matriksnya berukuran 2 kali 2, ya berarti vektor ini X, ada X1 dan X2. Oke, sama ya langkahnya kita buat ini dalam bentuk eselon baris. Ini sudah 1, ya berarti ini sudah merupakan eselon baris. Dan tinggal kita membuat angka di bawah 1 ini 0. Maka baris yang kedua saya tambahkan dengan min 4 baris yang pertama. Min 4 ditambah 4, maaf, baris yang kedua saya tambahkan dengan baris yang pertama dikalikan 4. Jadi min 4 tambah 4, 0. 4 ditambah min 4, 0. Ya. Oke, didapatkan bentuk seperti ini. Maka X2-nya adalah variabel bebas. Kita beri parameter T. Kemudian dari baris yang pertama, X1 dikurangi X2 sama dengan 0, maka X1 sama dengan X2, dan X2 tadi sudah kita tetapkan nilainya T, maka X1 juga T, maka vektor X1, X2 sama dengan TT, T-nya kita keluarkan, ya. Kita dapatkan 1, 1, ya, vektor kolom yang elemennya 1, 1. Kemudian dengan nilai X-nya sama dengan min 3, berarti min 3 min 1, min 4, kemudian min 3 ditambah 2, min 1. Nah, ini saya dapatkan persamaan ini. Ini sistem persamaan ini yang dimagen. Kita cari lagi solusinya. Yang satu ini, supaya ini menjadi elemen 1/4, saya bagi dengan min 4. Jadi 1 dan 1/4. Kemudian yang di bawah ini, saya lakukan operasi baris elementer, ini harus 0. Nah, berarti yang baris yang ke ini saya tambahkan dengan baris ini yang dikalikan. Yang kalau ini berarti baris yang kedua ditambahkan dengan baris yang pertama yang dikalikan dengan 4. Oke, diperoleh X2-nya ini merupakan variabel bebas. Jadi kita kasih parameter T, X2 sama dengan T. Kemudian dari baris yang pertama, X1 ditambah 1/4 X2 sama dengan 0. Oke, jadi X1 sama dengan 1/4 X, min 1/4 X2. X1 yang sudah tadi ditetapkan T, maka X1 sama dengan min 1/4 T. Nah, kemudian eigenbasisnya, ya, vektor eigenbasis, ya. Vektor eigenbasisnya berarti sama dengan T-nya kita keluarkan, ya, maka tinggal angka menjadi min 1/4 dan 4. Ini adalah vektor eigen yang kedua, ya. Jadi saya mempunyai dua vektor eigen yang saling bebas linear, ya. Tadi itu 1, 1, ya, kemudian yang bersesuaian dengan lambda sama dengan 2 itu min 4, min 1/4, 1. Diagonalisasi matriks A. Nah, hasil diagonalisasi matriks itu kita beri nama matriks D. Ya, jadi matriks D itu adalah diagonalisasi dari matriks A atau hasil diagonalisasi matriks A. Kita cari dengan P inverse dikalikan matriks A dikalikan matriks P. Matriks P-nya ini, ya. Kemudian matriks inverse-nya saya cari dengan menggunakan ini, ya. Jadi ini satu predeterminan, ya. Dikalikan join-nya, ya. Oke. Nah, nanti dicoba sendiri, ya, mencari P inverse-nya, didapatkan nilai ini, ya. Nah, ini adalah P inverse, kemudian kita diagonalisasi matriks A dengan P inverse dikalikan matriks A dikalikan matriks P. Ya, ini hasilnya matriks diagonal. Ya, matriks berukuran 2 kali 2 dengan elemen yang ada nilai nolnya hanya di diagonal utamanya. Nah, oke, kita sudah mendapatkan matrik diagonal, kemudian kita membuat sistem diagonal yang baru, ya. Jadi ini persamaan awalnya tadi, ya, sistem persamaan awalnya itu seperti ini, Y aksen sama dengan A, Y. Kita ubah AY-nya itu menjadi P dikalikan U aksen. Ya, P dikalikan U aksen. Nah, perhatikan, jadi PU aksen itu kan berarti sama dengan
AY. Gitu ya. Yang sama dengan A dikalikan PU, di mana Y sama dengan P dikalikan U. Oke. Kemudian, nah U aksen itu kita bisa cari dengan P inverse dikalikan matrik A dikalikan matrik P dikalikan matrik U. Ya. Nah, yang ini tadi kan merupakan matrik diagonal dari matrik hasil diagonalisasi dari matrik A. Sehingga kita dapatkan U aksen sama dengan D dikalikan U. Solusi untuk yang ini, ya, untuk kesamaan yang ini, ya, diferensial yang ini, saya dapatkan U sama dengan C1 E pangkat 2X dan C2 E pangkat min 3X. Nah, sekarang tinggal menentukan Y. Nah, solusi yang kita carikan sebenarnya Y. Nah, Y, karena ini kita sudah umpamakan di atas ini, maka Y sama dengan P dikalikan U. P-nya kita tahu, U-nya kita tahu. Nah, jadi P dikalikan U, E, 1 dikalikan C1E pangkat 2X, dikurangi 1/4 dikalikan C2E pangkat min 3X. Nah, ini untuk baris yang pertama. Ya, untuk baris yang kedua, 1 dikalikan C1E2X, E pangkat 2X ya. 1 dikalikan C1E pangkat 2X, ditambah 1 dikalikan C2E pangkat min 3X. Nah, sehingga pemecahannya adalah Y1, ya, karena ini kan Y ya. Y1 sama dengan C1E pangkat 2X dikurangi, ini 1/4 atau dituliskan dengan 0,25 ya. Min 0,25 C2E pangkat min 3X. Kemudian dari baris yang kedua kita peroleh Y2 sama dengan C1 E pangkat 2X ditambah C2 E pangkat min 3X. Nah, ini namanya solusi umum. Ya. Lalu mencari C1 dan C2 dari mana? Nah, mencari itu kita menggunakan kondisi awal yang diketahui. Ya, jadi maksudnya nilai Y1 ini saat variabel bebasnya 0 itu 1. Nilai Y2 saat variabel bebasnya itu 0, nilainya 6. Ya sudah, kita masukkan di solusi umum tadi. Ya, jadi Y1 variabel bebasnya di sini X. Y1 saat X-nya 0, ya. Kita masukkan di sini. Ya, ini saat X-nya 0, jadi C1 E pangkat 0. Karena berapapun dikalikan 0, 0. Ya, tadi kan ini pangkat E pangkat 2X kan. E pangkat min 2X. X-nya 0, jadi C1 E pangkat 0. Yang ini min 0,25 C2 E pangkat 0. Ya, saat X-nya 0 itu tadi nilainya 1, ya, kondisi awal di sini. Kemudian untuk Y2 itu saat X sama dengan 0 nilainya 6, ya kita masukkan di sini. Ini Y2-nya tadi ini C-nya yang kita cari ya. Nah, C1 E pangkat 2X, X-nya 0 berarti E pangkat 0 ditambah C2 E pangkat min 3X, X-nya 0 berarti E pangkat 0. Nah, semua yang dipangkatkan 0 itu 1. Ya, sehingga dari sini saya dapatkan 1 sama dengan C1 dikurangi 1/4 C2. Ya, kemudian dari sini saya dapatkan 6 sama dengan C1 ditambah C2. Demikian, ini kurang kayak tulisannya ya. Nanti kita peroleh solusi untuk C1 sama dengan 2 dan C2 sama dengan 4. Nah, ini yang baru kita masukkan dalam solusi umum tadi. Nah, ini sudah bukan merupakan solusi umum lagi. Ini kurang ya tulisannya ya. Jadi 1 sama dengan gitu ya. C1 dikurangi 0,25 C2. Maaf ya, 0,25 C2. Oke.
Oke, sehingga kita bisa mendapatkan pemecahan untuk sistem kesamaan diferensial yang kita cari tadi. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan?